Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartila dengan NIM 2107015021178 dari kelas K. Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu dalam keluarga, yaitu perceraian. Yang pertama itu ada definisi perceraian. Dario Agus 2004 berpendapat bahwa perceraian atau divorce merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka yang tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak. Namun, mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psikologis emosional bagi anak-anak, menurut Amato tahun 2000. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami istri akan diikut sertakan kepada salah satu orang tuanya, apakah mengikut ke ayah atau ke ibunya, menurut Olson dan Defrain 2003. Selanjutnya, ada teori yang berhubungan dengan perceraian. Yang pertama itu teori ketidaksesuaian, di mana teori ini berpendapat bahwa perceraian terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara pasangan suami istri dalam beberapa aspek kehidupan mereka, seperti nilai-nilai, tujuan, kebiasaan, atau pola komunikasi. Kesesuaian ini dapat menghasilkan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kestabilan perkawinan. Selanjutnya yang kedua, teori interaksi simbolik, di mana teori ini menekankan pentingnya makna simbolik dalam hubungan interpersonal. Dalam konteks perceraian ini, pada teori ini berpendapat bahwa ketika pasangan suami istri mengalami perubahan makna simbolik terhadap pernikahan mereka, seperti hilangnya rasa saling mencintai atau saling memahami, maka perceraian dapat terjadi menjadi pilihan yang diambil. Selanjutnya itu teori sistem keluarga, di mana pada teori ini memandang keluarga itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan. Menurut teori ini, perceraian terjadi ketika keseimbangan dan keharmonisan dalam sistem kekeluargaan terganggu. Misalnya, akibat perubahan dalam peran atau fungsi keluarga, konflik yang tidak dapat diselesaikan, atau ketidakseimbangan kekuasaan antara pasangan suami istri. Kemudian yang keempat itu teori pengembangan individual, di mana teori ini berpendapat bahwa perkembangan individu sepanjang siklus hidup dapat mempengaruhi kestabilan pernikahan. Perubahan dalam kepribadian ini, nilai-nilai, dan kebutuhan individu seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup dapat menyebabkan ketidakcocokan dan konflik dalam perkawinan, yang pada gilirannya dapat berujung pada perceraian. Selanjutnya, teori stres dan penyesuaian, di mana teori ini menekankan bahwa peran stres dan cara mengatasi stres dalam keberlanjutan perkawinan. Jika pasangan mengalami tekanan dan stres yang berlebihan, misalnya akibat masalah keuangan, konflik interpersonal, atau perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka, maka kemampuan mereka untuk mengatasi stres yang dialami dapat terpengaruh. Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan pernikahan dan berkontribusi terhadap perceraian. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya perceraian. Menurut Fauzi 2006, menjelaskan bahwa ada 4 faktor penyebab terjadinya perceraian. Antara lain, yang pertama itu ketidakharmonisan dalam berumah tangga, di mana alasan yang seiring didengar ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. Ketidakharmonisan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan akhlak,
pandangan, keyakinan, dan sebagainya. Kemudian ada krisis moral dan akhlak, di mana perceraian juga dapat disebabkan oleh krisis moral dan akhlak. Contohnya itu seperti kelalaian tanggung jawab sebagai suami atau istri, poligami yang tidak sehat, serta penganiayaan dan keburukan perilaku lainnya. Kemudian ada perzinahan, di mana perzinahan ini yang menyebabkan perceraian adalah hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri. Selanjutnya ada pernikahan tanpa cinta. Alasan ini juga kerap kali didengar yang menjadi penyebab perceraian, dilakukan oleh suami maupun istri dengan alasan pernikahan yang tidak dilandasi dengan cinta. Selain faktor penyebab terjadinya perceraian, ada juga dampak terjadinya perceraian. Yang pertama itu traumatik. Menurut Harlock 2011 berpendapat bahwa dampak dari perceraian yaitu timbulnya trauma, di mana biasanya trauma yang dialami dari perceraian lebih besar dibandingkan dengan kematian, karena perceraian yang menimbulkan kekacauan atau masalah menyebabkan timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum maupun sudah bercerai. Kemudian ada perubahan peran dan status. Sel dan Hal 1994 menjelaskan bahwa pasangan yang melakukan perceraian secara otomatis merubah peran dan status kedua belah pihak. Misalnya, istri menjadi janda dan suami menjadi duda. Seringkali seseorang yang bercerai menilai kegagalan pernikahannya sebagai kegagalan secara personal. Mereka mencoba mengartikan kegagalan pernikahan mereka sebagai kurangnya kemampuan dalam mencintai seseorang dan kurangnya kemampuan mereka dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri. Mereka yang melakukan perceraian pada umumnya tidak merasa puas akan kehidupan mereka dibandingkan dengan mereka yang menikah, belum menikah, bahkan janda ataupun duda yang ditinggal mati. Selain perubahan peran dan status, ada juga sulitnya penyesuaian diri. Menurut Harlock 2011 berpendapat bahwa kehilangan pasangan yang disebabkan karena perceraian maupun kematian akan menimbulkan masalah tersendiri bagi kedua belah pihak, khususnya bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Wanita yang diceraikan juga cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, sedangkan untuk pria yang menduda akan mengalami kekacauan pola hidup. Namun, tidak sedikit wanita dan pria yang bercerai merasa beruntung atas perceraiannya tersebut karena mereka merasa punya kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Selain dampak dari perceraian, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga sebagai berikut. Yang pertama itu upaya antisipatif atau preventif, di mana yang pertama pendidikan pranikah. Mengikuti program pendidikan pranikah atau konseling pranikah dapat membantu calon pasangan untuk mempersiapkan diri secara emosional, menggali nilai-nilai, harapan, dan tujuan perkawinan mereka, serta mempelajari keterampilan komunikasi dan manajemen konflik yang sehat. Yang kedua itu konseling perkawinan, di mana kita dapat melakukan konseling perkawinan secara berkala, bahkan ketika hubungan tidak bermasalah, dapat membantu pasangan untuk meningkatkan komunikasi, meningkatkan keintiman, dan memecahkan masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Selanjutnya itu membangun keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, di mana kita dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan keterampilan manajemen konflik yang sehat merupakan langkah penting untuk mencegah dari adanya perceraian. Pelatihan atau kelas yang fokus pada pengembangan keterampilan ini dapat membantu pasangan dalam membangun hubungan yang kuat. Selain dari upaya antisipatif dan preventif, ada juga upaya kuratif atau rehabilitatif. Yang pertama itu konseling pasca perceraian. Jika perceraian terjadi, konseling pasca perceraian dapat membantu mantan pasangan untuk mengatasi kesedihan, stres, dan masalah emosional yang muncul setelah perceraian. Konseling ini dapat membantu mereka untuk memulihkan diri, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan membangun kehidupan baru yang sehat.
Kemudian melakukan terapi individu, di mana terapi individu ini dapat membantu pasangan yang mengalami kesulitan emosional seperti depresi, kecemasan, ataupun trauma akibat dari perceraian. Terapis ini dapat membantu mereka untuk mengatasi rasa sakit dan kesedihan, memperbaiki kepercayaan diri, dan membangun kembali kehidupan yang memuaskan. Selanjutnya, mediasi keluarga, di mana jika terdapat konflik atau perselisihan dalam keluarga pasca perceraian, mediasi keluarga dapat membantu anggota keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, di mana mediator yang netral akan membantu dalam mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Mungkin itu saja penjelasan mengenai perceraian dalam keluarga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.